Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kisah kita, sebuah channel yang mengulas konten tentang kisah dan hikmah. Berharap dari kisah tersebut kita bisa mengambil hikmah untuk pelajaran di kehidupan kita. Mari kita simak kisahnya. Kisah tentang Luqmanul Hakim. Nama Luqmanul Hakim diabadikan menjadi nama salah satu surat dalam Al-Quran. Ia bukan nabi, tetapi sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut riwayat Ibnu Abbas, Luqmanul Hakim seorang manusia biasa yang pekerjaan sehari-harinya mencari kayu bakar di Habsyi. Ia bukan nabi, bukan rasul, bukan bangsawan, dan bukan pula ulama besar. Ada riwayat yang menyebutkan ia seorang hakim di zaman Nabi Daud. Tapi riwayat lain menyebutkan ia hidup sesudah Nabi Isa dan sebelum Nabi Muhammad lahir. Ia banyak memiliki kelebihan di balik kesederhanaannya sehingga namanya diabadikan dalam Al-Quran sebagai surah Luqman. Menurut Ibnu Katsir, nama panjang Luqmanul Hakim ialah Luqman bin Unaqo bin Sadun. Ia digambarkan bertubuh pendek dan berhidung mancung dari Nubah, dan ada juga yang berpendapat ia berasal dari Sudan. Wallahu a'lam. Pada suatu saat, Luqmanul Hakim masuk ke dalam pasar menaiki seekor keledai, sedang anaknya mengikuti dari belakang. Melihat tingkah laku Luqman, ada sekumpulan orang yang berkata, "Lihatlah orang tua yang tidak punya perasaan. Ia keenakan sementara anaknya berjalan kaki." Setelah mendengarkan kata-kata itu, maka Luqman turun dari atas keledai, lalu anaknya disuruh naik ke atas keledai, sedangkan ia sendiri berjalan kaki. Melihat kenyataan itu, maka orang-orang di pasar kembali mencemooh. Lihat orang tua itu, ia berjalan kaki sedang anaknya keenakan di punggung keledai. Sungguh anak itu tidak tahu malu. Mendengar itu, maka Luqmanul Hakim juga naik ke atas keledai bersama anaknya. Orang-orang pasar kembali mencemooh Luqmanul Hakim dan anaknya. Lihatlah itu, ada dua orang menaiki seekor keledai. Sungguh menyiksa keledai itu. Karena tidak suka mendengar cemoohan itu, maka Luqmanul Hakim dan anaknya turun dari keledai. Orang-orang pasar kembali mencibir. Lihat itu, dua orang berjalan kaki, sedangkan keledai tidak dikendarai. Lihatlah bagaimana kayanya Allah menciptakan manusia dengan berbudi berbagai sudut pandang. Luqmanul Hakim dalam kisah lain juga pernah diperintahkan tuannya untuk menyembelih kambing. Lalu tuannya berkata, "Wahai Luqman, tolong ambilkan daging terbaik dari kambing yang engkau sembelih." Lalu Luqmanul Hakim mengambilkan lidah dan hati kambing itu. Tuannya berkata, "Wahai Luqman, tolong ambilkan daging yang terjerik." Lalu Luqman mengambil lidah dan hati itu lagi. Lalu tuannya bingung dan bertanya, "Wahai Luqman, mengapa ketika kau kuperintahkan mengambil daging yang terbaik dan terburuk kau memberikan bagian yang sama, yaitu lidah dan hati?" Luqman menjawab, "Wahai tuanku, kalaulah lidah dan hati ini baik, maka itu bermanfaat. Dan apabila lidah dan hati ini jelek, maka itu lebih jelek dan akan menimbulkan kerusakan." Lidah dan hati dianalogikan dengan organ manusia yang sangat menentukan itu. Dari dua pengalaman Luqmanul Hakim di atas terkandung banyak pelajaran berharga bagi kita. Di antaranya, betapa subjektifnya penilaian manusia, sehingga apapun yang dilakukan seseorang bisa dilihat dari sudut-sudut negatifnya.
Agaknya mustahil kita bisa memenuhi seluruh harapan dan kehendak masyarakat. Apalagi kalau masyarakat itu majemuk dan heterogen di dalam waktu bersamaan. Jika kita ingin memperbaiki situasi, maka masyarakat harus istiqomah di atas tatanan nilai luhur yang banyak disepakati orang. Berpegang teguh pada aturan yang standar, maka akan mengurangi risiko kehidupan. Dalam kisah Luqman yang terdapat dalam Al-Quran juga syarat dengan pelajaran penting. Antara lain tidak boleh mempersekutukan Allah, yaitu terdapat pada Quran surah Luqman ayat yang ke-13. Berbuat baik kepada kedua orang tua suatu keniscayaan, terdapat pada surat Luqman ayat yang ke-14. Selalu sadar bahwa kita selalu di dalam pengawasan Allah, ada di surat Luqman ayat 16. Anjuran untuk selalu mendirikan sholat berada di ayat 17. Senantiasa berbuat kebajikan berada di ayat 17. Menjauhi kemungkaran, selalu sabar dan dalam menghadapi cobaan dan ujian pada ayat 17. Dan selalu menghindari kesombongan berada di ayat yang ke-19. Jika keseluruhan nasihat dan pelajaran di atas diinternalisasikan ke dalam prinsip hidup kita, maka yakin hidup kita pasti tenang dan damai. Mari kita mengambil pelajaran berharga dari kisah hidup Luqmanul Hakim tersebut. Demikianlah kisah Luqmanul Hakim, orang biasa, bukan nabi, bukan rasul, bukan ulama, tapi namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani perilaku dan nasihat dari Luqman Hakim tersebut sebagaimana dalam Al-Quran di surat Luqman. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.